Salam, salam sadis, salam ingus. Kenapa salam ingus? Iya, BTC kayak ingus naik turun ya. Dikocok naik turun. Tapi ya gitulah market ya. Market kemarin habis buka market Eropa langsung drop karena market Eropa stock marketnya drop sekali ya. Terus juga mata uang euro eh, sama USDT tertekan. Dolar menguat kemarin, sangat menguat dolar kemarin, makanya akhirnya semua pada tertekan gitu, termasuk ini precious metal, saham pada rontok, merah-merah semua ya kan. Logam mulia pada rontok juga kemarin, emas sampai minus $42 ya. Perak, platinum, palladium lumayan minusnya semua karena dolar menguat sekali. Minyak crude oil juga ketekan semalam, ya bagus sih biar nekan inflasi. Kalau untuk oil, minyak ini ya, minyak dunia harus lebih diturunkan gitu ya kan. Jadi sekarang saya buat video ini market cap di 904 triliun, udah agak balik lagi. Tadi pagi sempat dibuang ke bawah. Volume 66 billion, BTC dominance melemah lagi dikit ya. Kemarin sempat 42,6 ya. Ini 424 lagi. Tapi ya pada merah sih. Jadi Bitcoin sekarang di 20.100 minus 0,7%. Ethereum di 1133 minusnya 1,3%. BNB yang masih oke, sedikit hijau. BNB $234 minus plus 0,6% ya kan. Jadi ya masih banyak pada merah tipis juga lah ada ya semalam. Jadi market hari ini juga tadi saya cek, market Asia dibuka juga masih rada merah. Hang Seng merah, Nikkei juga lumayan merah, merahnya lumayan juga Hang Seng sama ini ya. Cuma S&P 200, S&P Asia minus tipis. Logam mulia juga agak merah. Emas hijau sedikit, hijau $3, $4 gitu, kadang $5 di range itu naik turun gitu, belum stabil lah ya. Nanti juga lihat ini 2 jam lagi market Eropa buka, nanti juga lihat lagi kayaknya masih merah. Inflasi tinggi, dia naikkan rate, mata uangnya juga ketekan ya. Jadi market masih sangat stabil, nggak stabil. Jadi tergantung juga hari ini gitu. Hari ini juga bertahap gitu. Jadi tadi ada yang tanya kok bisa serok, tunggu aja, tunggu kalau kondisi lagi ini hari ini nunggu. Pertama hari ini market Amrik juga ada pengumuman mortgage juga pengaruh itu ya. Mortgage cicilan 30 tahun gitu berapa. Itu kalau nggak salah jam 7 pagi di sana keluar hasilnya agak cepat. Tapi yang masih orang pantau, pelaku pasar juga agak tunggu ya. Ini nanti pertemuan FOMC. Nah, pertemuan FOMC ini hari ini di Rabu ini, di mana rumor yang mengatakan mungkin masih akan dinaikkan 0,75, apakah mau itu yang dibahas. Jadi pelaku pasar juga pengen tahu gitu, maka mereka lebih standby, maka market sekarang pada sideways. Lihat ini pada nunggu sideways gitu ya. Volume nggak terlalu gimana ya kan, pada wait and see gitu pelaku pasar. Jadi lihat hari ini Rabu ya, pertemuan FOMC ini mungkin saya rasa masih ini, andai kata dilihat dari ini gerak mortgage terus manufaktur,
Jumat kemarin, minggu lalu Jumat itu manufaktur juga ini udah keluar resultnya yang nggak terlalu ini juga. Kita lihat mortgage juga nanti. Terus juga masih saya rasa hari ini nggak gimana sih, cuma mereka bahas katanya akan dinaikkan 0,75 atau 0,5 pembahasan mereka FOMC gitu ya. Terus saya rasa masih basa-basi sih sebenarnya, cuma pelaku pasar sekarang semua pada sensitif gitu ya, semua pada agak takut gitu. Sekarang sedikit news negatif, market langsung drop gitu. Maka banyak yang hati-hati, lebih baik dia wait and see, tunggu momen gitu ya. Jadi hari ini juga kita lihat gitu, habis dia nanti ini juga kalau nggak salah dia kalau pertemuan FOMC-nya jam 2 di sana ya. Jam 11 ya, jam berapa saya lupa, itu siang, pokoknya siang lah gitu ya. Jadi kalau kalian di Indo mau nunggu ya juga udah subuh gitu waktu Indo ya, mungkin jam-jam 4 gitu atau jam-jam 2, antara jam-jam 2 jam-jam 3 gitu ya kan. Tengah malam, siapa mau ini ya nunggu, tidur aja lah. Market nggak usah dikejar karena besok masih ada lagi, besok juga masih ada ini labor gitu ya, pengaruh juga. Jadi Rabu, Kamis, Jumat ini masih wanti-wanti gitu market ini ya. Itu market diulur-ulur aja sama mereka di ini. Maka saya bilang sebenarnya harapan kita andai kata nanti terakhir dia agak bagus, dia misalnya sampai akhir nanti diumumkan naiknya misal 0,5, harapan agak besar market akan lebih hijau mungkin di bulan 8, atau kita bilang relief rally lah atau apa, kemungkinan besar di lebih berpotensi di Agustus gitu. Tapi kita dengan harap ada penurunan nak gitu dulu ya, penurunan CPI nanti tanggal 16 ya kan. Dengan hasil-hasil ada penurunan gitu, mungkin dengan Fed lihat jadi nggak terlalu hawkish, dia juga nggak bisa terus maksa-maksa. Kalau dia lihat, dia juga sama sih, dia lihat kalau bisa sedikit nafas juga dia nggak bisa terlalu tekan karena resesi terus ini kan digaung-gaungkan ya kan. Juga boleh kita lihat dari segi politik juga, sebagian politisi udah mulai kempot-kempot lihat kondisi gitu. Ada yang politisi bilang udah biarin aja inflasi, biarkan terjadi, kita bisa handle, lebih bahaya resesi katanya ya kan. Sebenarnya mereka takut nggak kepilih lagi suara gitu, rakyat kecewa kan, makin sulit ya kan. Manusia yang udah stres, lihat tuh kasus penembakan marak lagi di Amerika kemarin, Independence Day, di Chicago ada penembakan, Philadelphia juga ada penembakan, orang udah stres gitu ya kan. Makanya ya kita lihatlah ya, ekonomi sekarang sangat ini, intinya kita yang hati-hati bulan 7 ini. Kalaupun nggak terlalu ini, harapan kita ya di bulan 8 lah. Saya sih lebih berharap di bulan 8 agak-agak ini ya, agak bisa bernafas. Saya lihat relief rally harus terjadi gitu di bulan 8. Kalau 7 ini kan lihat agak ketat meeting minggu ini habis ini habis, sampai di akhir bulan itu 26 27 kalau nggak salah pertemuan FOMC sama Fed. Terus nanti 27 dia umumkan berapa lagi suku bunga yang akan dinaikkan ya kan. Terus terakhir kalau nggak salah habis itu, sebelum itu Jumat tanggal 29 terakhir itu BTC kontrak lagi yang expire ya. Jadi mungkin sampai akhir bulan ini, setelah itu mungkin awal Agustus lebih inilah. Dan di Agustus kan mereka udah ada break gitu ya, nggak ada pertemuan, break mereka summer holiday. Mungkin di situ dimanfaatkan market dibuat
rally gitu di situ ya. Nanti kita lihat lah. Ya kan, yang penting sabar. Juga jangan sembarangan serok-serok lah koinnya. Kita masih agak ragu, belum lagi regulasi. Sekali lagi saya ingatkan, masih banyak yang tanya, kok Coindash bagus nggak? Monero gimana? Kava gimana? Masih saya ingatkan, banyak hal-hal coin spesial, coin privacy, stable coin, itu hati-hati, kita masih wanti-wanti. Justru di akhir tahun ini, takutnya banyak pembersihan gitu, ya. Koin-koin yang sintetis gitu, ya. Jadi kita belum tahu, nggak tahu pasti regulasinya gimana. Jadi lebih baik nggak usah buru-buru serok untuk, walaupun Anda mau invest long term koin-koin gitu, mending tunggu dulu setelah regulasi gitu, ya. Jadi ini masa bear masih agak panjang kita lihat, jadi nggak usah takut ketinggalan kereta. Udah masih ini, nanti kita lihat, lebih baik kita aman gitu, nunggu aman, ya. Soalnya udah di ini, si Gary Gensler juga udah buat satu buku pedomannya, karangan dia lagi itu, yang nggak jelas itu. Kita lebih berharap nanti regulasi lebih banyak keputusan dari para legislator ya, para politisi yang di Kongres itu, para senat yang buat ini, daripada si Gary Gensler. Gary Gensler itu terlalu ini, dia BTC Maxi itu, jadi sangat nggak bagus buat kripto lain gitu. Dia buat pula buku panduan karangan dia kan, aduh itu bahaya itu. Kita harap ya inilah, UK udah satu positif, ya kan, mereka udah oke dengan regulasinya gitu. Kripto harus diregulasi, mereka udah ini. Malah UK lebih, satu sisi Eropa ya, mereka selangkah lebih bagus daripada Amrik. Amrik terlalu banyak permainan juga lah ya, akhirnya juga jadi lelet, lambat gitu. Tapi ya target mereka akhir tahun ini sih gitu, menurut yang kita baca kita ini. Jadi sebaiknya tunggu buat yang mau ambil koin-koin privacy gitu ya, atau sintetis yang trading saham, koin-koin gitu ya kan, terus stable coin, agak hati-hatilah, kita tunggu aja lah, nggak usah buru-buru koin-koin begitu ya kan. Jadi hari ini video begitu aja, mari kita lihat malam ini gimana. Ini pelaku pasar kelihatan sekali, kalau saya lihat di pasar saham juga pada ini, justru pasar saham sebenarnya minggu ini kalau kita lihat ya, kelihatan sebenarnya di kripto ini mulai kelihatan lebih stabil loh, long term holdernya, nggak ini. Justru yang banyak sekali buangan ini sekarang di pasar saham gitu. Justru pasar saham yang lebih tertekan gitu, ya. Jadi kita lihatlah, mudah-mudahan ini satu tren positif buat di kripto, spesial buat BTC holder, lebih kuat mereka ini, nggak goyang ya kan. Ya memang kemarin kalau lihat berita ada buangan juga karena dari miner ya, banyak yang rugi, jadi harus jual barang untuk nutup biaya maintenance, biaya listrik gitu. Jadi kemarin dari miner juga ada buangan barang juga gitu. Tapi overall sekarang kalau kita lihat setelah tadi tutup candle, terus ini lihat posisi diatur, tetap kayaknya di range diatur di kisaran 20.000 gitu. Jadi kelihatan sih lebih belakangan ini lebih stabil daripada pasar saham gitu ya. Jadi kita lihatlah, sabar ya kan, tunggu momen, nggak usah buru-buru. Kalau ada momen kita masuk, kalau enggak ya tunggu lagi gitu. Oke, jadi begitu aja video saya hari ini. Mari kita tunggu, lihat malam ini gimana ya. Andai kata dia sorong ke atas, Anda mau ambil, ya kayak inilah, udah tau lah belakangan ini kayak ingus saat dia di atas, kita serok bear, ya kan, di level-level mana, kau udah kalian tahu juga. Begitu buang TP, ambil lagi bawa, ya kan, gitu-gitu. Sementara kita lihat gitu aja, karena juga schedule-nya itu kita lihat hari ini Rabu juga, ini ya kan, Kamis lagi, belum aman, rawan, ya kan, Jumat, ya kan. Jadi sebaiknya
kita hati-hatilah lihat momen gitu ya. Jadi begitu aja hari ini. Salam Shario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.